masih memberikan kita jutaan nikmat. Allah masih memberikan kita luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sadar. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah. Nikmat terbesar untuk hamba Allah yaitu bagi mereka yang memahami makna Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Apabila Isra itu perjalanan di malam hari, akan tetapi ada Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Sebenarnya nikmat terbesar kita, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar makna Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita 5 kali Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang 5 waktu. Dengan sembahyang 5 waktu kita bisa Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenang-kenang terus. Jadi biar kada bulan Rajab hendak ada akan acara Isra wal Mi'raj itu kada apa-apa. Jangan takutan guru mudzakkirah ini kalau bang. Ini malam Rabu ini kalau lah acara Isra Mi'raj di sini kalau lah. Sebenarnya Isra wal Mi'raj dan Mi'raj itu pun sebenarnya 5 kali sehari. Apa garang? Sembahyang. Ya Allah, mudah-mudahan sembahyang kita bujur atas dasar ilmu insyaallah lah. Semalam sudah kita sedikit demi sedikit membahas supaya Mi'raj perjalanan kita menuju Allah Ta'ala ini berdasarkan ilmu atau berdasarkan apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah yang majlis yang telah lalu membahas masalah sujud, thumma sujud marratain wal julus baina sajdatain. Sudah kita bahas sujud dan duduk di antara dua sujud dengan syarat-syaratnya sudah. Intinya ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita andak sesuatu yang paling mulia yaitu kepala kita di hadapan Allah yang kita ingat supaya mulia Allah. Tuna ketika sujud tuna. Kita sudah merendahkan diri kepada Allah. Hendak ada merendah ini menjadi sesuatu yang mulia, merendah karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau pang ketika sujud, pak iyanya apa sujudnya lah. Ketika sujud sombong, ketika sujud merasa alim, ketika sujud merasa ahli ibadah, itu kada bujur ngarannya sujudnya. Sekalipun secara zahir pun harus kita kaji juga. Nah, kayak pegang sujud itu yang bujur. Arti sujud itu al-khudu' wa tadallul. Artinya merendah, menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah, jangan sampai ketika kita sujud yang kita ingat selain daripada yang kita sembah. Kenapa garang? Karena kadada yang lebih pantas untuk kepala kita diandak di bawah kecuali keagungan Allah. Yang lain jangan diumpatakan. Mudah-mudahan kita kawa sujud bujur kepada Allah. Namanya kita sujud kawan angka itu zahirnya secara fikihnya bujur, batinnya fikih batinnya bujur, maka kita orang yang paling parah lawan Allah. Orang yang paling parah lawan Allah adalah orang ketika inya sujud yang bujur-bujur tadallul merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab Tawjihun Nabi. Semalam jualan insyaallah kita bahas sedikit aja kita bahas dalam kitab Tawjihin Nabi yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, makna sujudul qalb. Ketika kita sujud nih kepala kita katanya sujud kalau lah. Lalu ada pertanyaan, hati kita ini apakah bisa sujud atau kada? Hati kita ini apakah umpat sujud? Apakah hati kita ini bisa sujud? Lalu di sini ada orang bertakon lawan Habib. Su'ila radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi an makna sujudul qalb. Ada yang bertakon, Habib, adakah yang ngarannya sujud hati itu, adakah hati itu sujud? Qala sayyidi, maka berkata Habib Umar, qala ahadul arifin fi bidayatih, ada seseorang yang arif billah di permulaan inya sampai kepada Allah. Waqa'at fi qalbi mas'alatun, terjadi ada masalah di dalam hatiku ini, yang salah seorang yang arif billah tadi. Hal lil qalbi sujudun, apakah di dalam hati itu ada sujud? Orang tuh hatinya tuh sujud, adakah? Nah, ini harus belajar. Kenapa? Karena hati itu amunnya sudah sujud kepada Allah, ini yang dilihat oleh Allah. Ya bisa juga awak kita sujud, tapi hati kita tak angkat. Sujud tapi hati kita berdiri, ya sombong tadi, kada mau. Fadhahabtu as'al anha, aku jasidin tulak kemana-mana menakunakan masalah adakah hati itu sujud.
Kemana-mana sudah aku min makanin ila makan hatta dullani ala ba'dil arifin, sampai ada yang menunjukkan kepada aku salah seorang daripada arif billah. Waqaftu baina yadayhi, maka aku berdiam di hadapan beliau. Faqultu lahu hal lil qalbi sujud, wahai guru, wahai syekh, wahai orang alim, orang arif billah, adakah nih hati itu sujud? Qala fanadhara ilayya. Ketika itu Sidin memandang aku, dipandang Sidin ketika aku bertakun itu, dipandang. Kenapa aja Sidin? Sujudun, hati itu ada sujud. La yarfa'u anhu abada. Ada pernah tak angkat apabila hati itu sudah sujud. Nah, dengan kisah ini Habib mengambil kesimpulan. Apa jar Habib? Makna dalik. Maknanya jar Habib, apa jar Sidin? Idrakul qalbi li'azamatir rabb. Amunnya kita sudah paham bahwasanya yang paling besar, yang paling agung adalah Allah, ketika itu hati kita sujud. Ketika ada orang bisi kemampuan, inya mengagungkan kemampuannya, biar inya sujud, tapi itu hatinya kada sujud kepada Allah. Masih ada lagi yang diagungkannya, ketika inya sugih, kesugihannya malah maolah inya mengagungkan harta itu, biar inya sujud, itu belum sujud lagi hatinya lawan Allah. Mengagungkan apa? Gawian, mengagungkan pimpinan, mengagungkan bos. Nah, apalagi yang diagungkan biasanya, yang diagungkannya apa pulang pangkat, yang diagungkannya dagangan. Apabila masih ada di dalam hati Allah di nomor 2 akan, berarti biar inya sujud sampai hirang, sampai latat nih. Nah, ini kadangnya hilang latat lagi bang, sampai putih. Yang hirang tuh putih pulang basah, saking kebanyakan sujudnya nih. Yang sudah hirang putih pulang basah, nah bebakas putih. Biar nang kayak itu, amunnya masih di dalam hatinya ada yang lebih besar daripada Allah, belum sujud lagi hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu sujud hati, insyaallah lah. Ini nah idrak, inya memperdapati hati itu li'azamatir rabb, keagungan Allah. Kada ada lagi sudah yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja ketika kita hendak sembahyang, yang pertama kali yang disinggung ketika sembahyang Allahu akbar. Bujur kada kita Allahu akbarnya nih toh. Terkadang orang masih tak agungkan harta, kada manggungan harta, tapi muntung kada gawian iya. Ada yang tak agungkan pangkat, ini nah bahwa sanggup kesan Ramadan, karena banyak bener kena sujud di bulan Ramadan. Sujud cing banyakan nah kena 20 rakaat sujud. Berapa kali sujudnya tuh kena pulang sembahyang malamnya pulang. Kena sembahyang sunatnya biasanya bulan Ramadan nih ta semangat sedikit pemulaan aja bang. Ta semangat sedikit. Amun orang itu mendapati makna, ya Allah nyaman banget sujud nah, ya Allah nyaman banget, ini hadiah terbesar daripada Allah nah sujud. Bahasanya nya hendak habis bulan Ramadan itu menangis, maka bubuhan salafus soleh itu sudah mencium bau kenyamanan Ramadan ketika setengah tahun sebelum Ramadan. Jadi setengah tahunnya itu sudah merasakan, ya Allah Ramadan kena datang nah, ya Allah aku nak beribadah. Itu setengah tahun itu Habib Ali Habsyi. Imbahnya pulang setengah tahun imbah Ramadan setahunan, berarti kalau lah seimbahnya pulang setengah tahun itu merasa kehilangan badan lawan Ramadan. Mbah setengah tahunnya pulang, parak sudah setengah tahun lagi Ramadan, merasakan sudah kenyamanan Ramadan. Apalagi di bulan, sudah masuk di bulan Rajab, makanya disinggung. Itu keganangan Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nanti di mana keganangannya Nabi Muhammad di bulan Rajab? Wa ballighna Ramadan. Apa yang ada di dalam Ramadan, sembahyang 20 rakaat sujud ditarimpin banyak lebih pada 20. Karena di sini 20. Karena sembahyang pulang 20 pulang, di masjid yang lain, di masjid lain 20 pulang. 20 pulang kena. Salah akun aja mendatangi masjid-masjidnya itu pian malam-malam itu. Makanya di sana tuh belain lain guru mudzakir. Misalnya di Al Hidayah sembahyang jam 9, di Al Ikhlas jam 12. Ada mau teimbay, ada juga bang yang teimbay. Tapi terkadang masjid-masjid yang besar yang terkenal itu belain lain. Kena di Masjid As-Sadiqin jam 2.
Jadi kena di Al-Hidayah 20. Di sini 20 pulangnya sembahyang. Kena disedikin 20 pulang sembahyang. Mun ada lang kayak jam 2 malam sembahyang tarawih nah. Bah. Ayo ini nah persiapan kita ke Ramadan barang nah sujud hati ini nah sujud hati kena juga belajar juga masalah puasa kena guru mudakir ada aja. Tapi ini penting nah. Penting sembahyang sujud hati kita lawan Allah. Apa garang tanda hati kita sudah sujud lawan Allah? Kada ada lagi yang ganal di hadapannya kecuali Allah. Allah. Menduhulukan perintah Allah kah? Menduhulukan hawa nafsu kah? Amunnya masih terdahulukan hawa nafsu, berarti hawa nafsu lebih kenal daripada Allah. Belum sujud ngarannya hati kita lagi. Ya Allah, mudahan hati kita diberi sujud lawan Allah Subhanahu wa taala lah. Wa annahu sahibul kamalil mutlaq. Ini terkadang pandiran, hati-hati. Ini terkadang pemikiran, hati-hati. Nah, pegarang yang paling sempurna itu adalah Allah. Tanda hatinya itu sujud lawan Allah, inya yakin benar bahwasanya yang paling sempurna hanya Allah. Umajar bagusnya aja hatinya tuh bagusnya jangan sampai ada yang kita puji secara mutlak kesempurnaannya seperti kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh memuji Sayyidina Muhammad karena Allah memuji Sayyidina Muhammad. Makanya siapa yang memuji Sayyidina Muhammad sama lawan memuji Allah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menimbulkan ketika inya sudah paham bahwasanya yang paling besar, yang paling sempurna dan yang paling baik itu adalah Allah. Kada mustahil akan Allah Ta'ala andak setetes daripada mahabbahnya Allah kepada kita. Dan kita ada juga hati kita itu cinta lawan Allah. Kenapa garang yakin benar? Inilah sekadar apa kita membesarkan Allah, sekadar itu juga cinta kita kepada Allah. Sekedar apa kita memuji Allah, maka itu yang makna hati, mana sujud hati itu nak. Ya Allah, mudah-mudahan kita kau mengamalkan ini insyaallah lah. Ya Allah, yang paling sempurna hanya pian ya Allah, yang paling berkuasa pian ya Allah, yang paling mengetahui pian ya Allah, yang paling harat pian ya Allah, yang paling sugih pian ya Allah. Umajal sidin tu jangan sugih benar ini sempurna benar, jangan hati-hati itu montong sempurna benar. Yang paling sempurna benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita sujud berdataan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jasmani kita aja yang sujud lawan Allah, tapi hati kita masih merasa sombong. Apalagi yang ada bisi kehebatan, ada bisi keistimewaan, yang ada bisi kekuasaan, yang ada bisi ilmu, yang ada bisi macam-macam. Itu terkadang kada sadar inya tak ambil apun Allah, inya terkadang mengagungakan selain daripada Allah. Makanya penting kita belajar tauhid. Nah, itulah. Ya mudah-mudahan itu barang yang kalau lah kita bersanggu itu barang adalah sujud yang dinamakan dengan makna sujudul galbi, artinya sujud hati kita kepada Allah. Ingatkan yang paling besar, jangan sampai kita mengagungkan selain daripada Allah. Apabila ada yang di dalam hati kita sekalipun itu hanya sedikit ada yang lebih daripada Allah, ketahui hati kita belum sujud lawan Allah, maka hati yang dipandang oleh Allah. Nah, itulah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbahnya apa bilang jalur musannif wa tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah dan duduknya pun sunnah. Ulun kada ingat jar tasyahud awal ulun bahasa sembahyang, jangan bahasa sembahyang. Kenapa? Karena itu sunnah, cukup kena di akhirnya kita sujud sahwi. Nah, itu kesimpulannya sudah. Kenapa jadi namakan tasyahud? Karena di sini ada asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud awal. Nah itulah kadada amunnya kadada batal sembahyang amunnya kita tinggal tasyahud awal itu kada. Kenapa karena hukumnya sunnah. Yang wajib yang fardu itu adalah tasyahud akhir. Nah, wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Singkat benar sidin adalah wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Tapi ini ingatakan yang tasyahud ini harus belajar maknanya dan berataan kita dengar hurufnya yang wajib. Aqallu tasyahud harus belajar. At-tahiyyatu lillah kena ada cenah. Nih ada kena aqallu tasyahud ini nah. Yang ini nah harus dibaca dan harus mendengar inya berataan. Napa? Ulun bacakanlah, kena ulun bacakan. Ini nah aqallu tasyahud ada kena. Nah. Tasyahud akhir lawan duduk tasyahud akhir ingatakan napa hukumnya tadi? Hukumnya wajib. Imbahnya napa? Di dalam tasyahud itu ada wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir fardun. Membaca salawat kepada baginda Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun di bulan Sya'ban. Nih, ini bulannya salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hendak memuliakan bulan Sya'ban, perbanyak membaca salawat kepada Sayyidil Aqwan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang pun kada sempurna, bahkan batal sembahyang seseorang amunnya kada baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpandil masalah salawat pian fadilahnya banyak benar fadilah salawat. Siapa yang ketujuh baca salawat sebutin aja nah fadilahnya nah mati husnul khatimah. Ya Allah mudahan kita berataan mati husnul khatimah berataanlah berkat salawat yang kita amalkan yang dari peguruan kita itulah ba'da tasyahudil akhir fardun itu fardu wassalam minas salati fardun ya wassalamu minas salati fardun ay awal la thaniyah minas salah ni salam tuna assalamualaikum warahmatullah napa ay al awal salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah yang kedua ni sunnah yang ke kiri nah ini sosialnya bagus. Itulah ingatakan amunnya kita salam dan assalamualaikum warahmatullah. Ingatakan dalam hati ya Allah selamatkan orang-orang yang di sebelah kanan ulun berataan ya Allah. Itu sampai ke ujung dunia ya Allah. Baca pulang assalamualaikum warahmatullah ya Allah selamatkan orang yang di kiri ulun sampai ujung dunia sana ya Allah. Nah itu sembahyang. Kita ini ada kiri kanan itu ya kalau jalan tuh ada kiri kada ke kiri belok ke kanan belok mana lagi kada kiri ke kanan ke muka itu kada belok ngadanya ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah selamatkan yang orang yang ada di sebelah kanan ulun berataan sampai ujung dunia ya Allah. Bagusnya amun orang berilmu bertambah pulang ilmu kita bertambah pulang pahala kita tapi kada itu yang kita harap ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan itu dengan banyaknya pahala Allah ridho maksudnya nang itu. Jangan itunya yang diunting. Karena amunnya itu yang diunting, tersalah kita. Yang kita unting pahala, imbahnya pang. Karena amunnya sudah di akhirat, nah ya Allah, lu banyak mana pahala. Sekalinya sebuting mata aja, maksiat kepada Allah, habis pahala berataan. Nah, ngalih ya Allah, yang kita harap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan assalam ini nah banyak banget tersalah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mana tasdidnya? Sudah berapa tahun sembahyang? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Salah. Kenapa salah? Ini salah nyaman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bujur-bujur. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Dengarkan jangan cak imam tuh.
Dangarakan, makanya menjadi imam hati-hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana tasdidnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Maka seorang imam assalamualaikum warahmatullahi tasdidnya. Kecuali apa? Kecuali kena tahiyat tuh bolehlah setelah salamun tuh boleh, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi amunnya assalamualaikum di salam tuh kada boleh. Katakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam assalamualaikum warahmatullah, tanda bujur dan dikabulakannya Allah Ta'ala salam kita kiri dan kanan. Secara makna kita kada hendak lagi mengganggu dan menyakiti hamba Allah. Kenapa? Karena sudah kita doakan yang sebelah kanan kita baik, sebelah kiri kita baik berataan. Amunnya masih mengganggu orang, menyakiti orang, berarti belum bujur kata-kata ucapan kita assalamualaikum. Kada bujur lagi ngarannya. Kenapa? Karena masih menyakiti hamba Allah, apalagi dihiga tetangga disakiti. Ya, kalau bisa jauh-jauh sekalinya tetangganya seorang disakitinya. Kada mau. Ada dulu waliullah, seorang wali min auliyaillah. Banyak tikus di rumah Sidin. Lalu ada murid-murid Sidin supaya apa nih? Dibagusi rumah atau supaya jangan ada tikus nih. Supaya jangan ada tikus, karena tikus itu amunnya rumah pina sedikit aja ada tabuka lah baram. Kecuali rumah tetangga kita sudah bagus saja. Amunnya rumah tetangga kita sama aja laun kayak kita juga, pina banyak tikus masuk ke dalam. Sebagian mereka kada hendak akhirnya banyak tikus di rumah gara-gara apa? Kada hendak menyakiti tetangga. Kan? Ini bujur makna assalamualaikum. Sebelah kanan. Nah, biasanya nangka ini banyak terjadi nih, apalagi yang sudah bisa cucu. Mana bisa cucu nih? Atau kok kanakan yang masih pakai popok? Kekanakan yang belum bersunat. At-tahiyyah. Mah kekanakan nih mana bisa benar kayak model disuruh setan tuh modelnya. Kadang disuruh setan, Bang, model mencoba kayak itu nah. At-tahiyyatul mubarakatus. Abah hajar. Kayaknya berduduk. Belum tuntung lagi, berduduk di pangkuan. Apa hukumnya? Batal. Membawa najis kita nih, didudukinya. Kecuali nya biingkut kayak ini aja nah. Misalnya hanya diiga, japainya abah. Tangannya ada najis kada? Yang najis di sini nih. Masalahnya amunnya berduduk di pangkuan kita, bawa najis kita. Tapi kayak apa caranya? Dicegat dulu pakai tangan. Tapi jangan sampai 3 harokat. Cegat dulu pakai tangan. Assalamualaikum warahmatullahi aja duduk. Nah, kada apa lagi sudah salam pertama toh. Salam kedua, Bang. Belum tuntung lagi assalamualaikum. Yang kedua nih son. Nah, yang penting selesaikan dulu salam yang pertama. Yang batu aja yang berduduk. Ayo mudah-mudahan kita kawal sembahyang bujur insyaallah lah, jangan sampai sembahyang kita tersalah. Aqalnya salam itu apa? Assalamualaikum. Itu aja. Assalamualaikum sahaja. Kalau Bang harus assalamualaikum warahmatullah, sunnah warahmatullah. Itu sunnah. Kenapa yang paling handap assalamualaikum. Tapi ingatkan tadi, jangan sampai kita meninggalkan tasydid. Assalamualaikum. Tahiyat, dengarkan tahiyatnya wa aqallu tasyahud, dan paling sedikit tasyahud. Nah ini at-tahiyyatu lillah, ini paling sedikit. At-tahiyyah, kita yang panjang tuh kalau lah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi amun ada orang pang at-tahiyyatu lillah sahaja. At-tahiyyatu lillah itu yang wajib. At-tahiyyatu lillah. Banyak aja masih tahiyyat.
Tahiyyat, tahiyyat, tahiyyat. Tasdidnya mana? At-tahiyyat. Iya-nya jadi enggak bertasdid. Tahiyyatul mutahiyyatul. At-tahiyyatu. Iya-nya bertasdid. Ta lawan iya-nya bertasdid. Jangan bebarang. Oh, sembahyang mah tahiyyatul tahiyat. Mana tasdidnya? Sebuting aja kurang huruf daripada huruf tasyahud kada sah sembahyangnya. At-tahiyy bujur-bujur. Jangan coba dipilna amun nyepian sembahyang biasa lah. Tahiyyatul adalah tasdidnya berataan lah. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adalah tasdidnya berataan lah. Kadada bujur-bujur dia sembahyang tuh at-tahiyyat. Tapi jangan jual bebecik benar. At-tahiyyat itu kalau pinata cirit benar. Jangan juga terlalu kasar benar. Yang jelas tahu bahwasanya di ta lawan dia itu ada tasydid. At-tahiyyatu lillah. Amunnya kita lah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di at-tahiyyat najin banyak mana antara salah at-tahiyyat. Nah, at-tahiyyatul at-tahiyyat kada ada tahiyyat 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 nama tahiyyat. Itulah, nah dengarkan nah salamnya nah. Assalamu alayka nah ini ya pulang nih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tasdidnya lah teh. Ayyuhan nabiyyu. An-nabiyyu. Jangan sembarangan. Aja sembahyang tuh bujur-bujur ha. Nya kada lawas juga. Ini mentasditakan tuh lawas kah? Kalau pengalih pada mentasditakannya kada juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu iya-nya tuh bertasdid di akhir nabiyyu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Napanya pulang? Kalau bisa pakai apa Sayyidina. Ini yang paling sedikit. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang paling handap. Yang paling handap. Maka itu aja Bang tasawufnya boleh. Ya, pada pakai Sayyidina atau pakai asyhadu alla wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Ayo. Yang paling penting nyatakan tasdidnya tadi nah, di mana ta yang pertama at-tahiyyatu lillah. Amunnya hendak panjang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Napa pulang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini banyak banget nabiyyu ini yang ada bertasdid iya-nya terakhir itu nah. Ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu yuhan nabiyyu nabiyyu. Han apalagi sudah dipadahin dah. Tinggal amalnya aja lagi. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tasdid iya-nya tuh bertasdid. Han diulangi pulang nah supaya berikit. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah ini nah, biasanya kalau lah asyhadu an la ilaha illallah aja. Mbah tu pulang supaya menyempurnakan wa asyhadu anna Muhammad. Dinaikkan. Ini apa rahasianya hikmahnya Pak Guru? Mangga ini nah. Kada tahu juga apa hikmahnya. Mangga ini nah. Pokoknya nangka itu tadi. Pokoknya nangka itu tadi. Kita dicarikan ulang di mana hikmahnya itu banyak aja pang mendengar di guru, tapi ulun kada pernah mendapatnya dalam kitab. Amunnya dapat dalam kitab kena ulun sampaikan. Hikmahnya engkau tak baca lagi nah. Hikmahnya nah aja. Guru ngolah batu pulang di kesiniakan. Ada aja pang hikmahnya. Ada yang menyebut ini adalah kalimat lafaz Allah. Ya kah? Nah, macam-macamnya. Memang ada yang bergerak-gerak ini Bang kayak aja sahajar-ajar. Itu bubuhan Maliki kita, bubuhan mazhab Maliki. Ini dihitung satu aja ini. Bergerak-geraknya sama kayak orang begaru. Nah, pian begaru jangan kayak ini. Ini begaru ini lingsak langsung nih. Begaru tuh nah, tapak dulu pertama. Ini sekali sudah bergerak. Batu apa? Hanyar garu. Di mana garunya pas garunya apa gatalnya di sini misalnya sini nah andak nah.
Ini kada dihitung banyak nih, hitung satu kali aja ini nah. Berapa kali banyak mana nah? Itu tadi. La ilaha illallah wa aqallu salatu ala nabi, dan paling sedikit daripada salat atau selawat kepada Nabi Muhammad ketika kita sembahyang Allahumma. Ini pulang tasyahudnya, selawatnya, tasdidnya jangan sembarangan. Allahumma sholli ala, ini banyak Muhammadnya nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, adalah tasdidnya Muhammadnya lah ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Muhammad. Mimnya tu tasdid Muhammad ni tak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma sholli ala. Ini kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ada tasdidnya tu, inya bercapat sembahyang. Kayak itu bang, orang bercapat sembahyang lah. Nah, itu. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan bujur yang kita amalkan insyaallah lah. Wa yambagi ayyata bi sunan jami'iha wa hiya katsiratun jiddan, dan sepantasnya ingin mendatangkan sunnah-sunnah keseluruhannya, wa jami'iha seluruhnya, wa hiya katsirah, banyak banget sunnah-sunnah sembahyang ini. Ada yang membilang peguruan kita Habib Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, bergelar Habib Sa'ad, meninggal kitab Ihya di dalam dada Sidin. Alhamdulillah kita sampai mengambil seluruh yang dikarang Sidin, sekitar ada 99 kitab kalau kada salah, atau lebih daripada 100. Pokoknya pas beelang Sidin sudah di mana nih, di kasur aja nah. Sidin baca Ihya terus, kitab Ihya. Makanya pas meninggal di dunia pun kitab Ihya di dada Sidin. Ketika Sidin lagi murajaah meninggal, namanya lah orang meninggal lah, Ihya di dada nah. Ketika itu diberi Sidin kitabun niyah ngarannya, diberi kitab nah, hadiah aja Sidin. Diberi Sidin kitab, nak aja Sidin. Ya waladi, wahai anakku aja Sidin. Aku pesan 2 aja Sidin untuk ya bubuhan nikam anak-anak muda nih. Napa beb? 2. Banyakin baca istighfar, banyakin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Istighfar salawat. Itu aja Sidin. Itu pesan Sidin. Sidin mengumpulkan sunnah-sunnah sembahyang yang Sidin catat di dalam kitab Sidin, ada 500 sunnah yang ada di sembahyang. Ayo biar hitung 500. Ada yang membilang 700. Sampai ada ulama Mesir ketika itu ada hendak pelantikan jadi imam guru. Ini siapa yang pantas untuk jadi imam? Si fulan. Jadinya harus tahu sunnah-sunnah sembahyang. Amunah hendak jadi imam harus tahu sunnah-sunnah sembahyang. Akhirnya ada yang 100, ada yang 500, ada yang 700. Datang kalau nggak ada salah Habib Mustafa Al-Idrus dari Hadramaut, tapi Sidin tinggal di Mesir. Habib Mustafa nggak ada salah. Habib Mustafa Al-Muhdar nggak ada salah. Habib Mustafa Al-Muhdar. Berapa Sidin menyimpulkan kalau ada bubuhan mufti-mufti yang ada di Mesir? Sidin tulis berapa sunnah yang ada di sembahyang? 1000 sunnah. Oh, berarti Sidin pantas untuk jadi imam. 1000. Hitungi aja biar situ sembahyang tuh nah, sembahyang subuh tuh nah, 1000 sunnah ada di dalam sembahyang tak ya Pak Bian. Orang alim. Ya mudah-mudahan kita sedikit barang yang kalau lah kena sedikit demi sedikit kita kaji demi sedikit, mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ya Allah, jadikan hati kami sujud di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah setiap apa yang kami kerjakan ya Allah, yang kami gawi ya Allah, kada melupakan kami, kada menomor 2 akan pian ya Allah, kada melupakan Engkau ya Allah. Bismillah Nabi wa alin Nabi al-Fatihah.